Jika pernah menyaksikan film Janur Kuning, tentunya Anda tak akan asing dengan tokoh pejuang Ceylon yang diperankan oleh aktor Ahmad Baljun. Digambarkan dalam film tersebut saat adegan serangan umum 1 Maret 1949 ke Yogyakarta, tanpa mengenal rasa takut tertembus peluru, ia terus maju memburu serdadu-serdadu Belanda yang melakukan gerakan mundur, seraya menembakkan senjata-senjata mereka ke arah musuh. Dalam sejarah perang kemerdekaan di Yogyakarta, sejatinya tokoh ini memang benar-benar ada. Namanya Letnan Komarudin, jabatannya Komandan Peleton di SWK 101, Brigadir 10, pimpinan Mayor Sarjono, anak buah Letnan Kolonel Soeharto. Di kalangan anak buahnya, mantan prajurit peta di Kalasan ini terkenal sebagai anti peluru. Bahkan saking saktinya, kehebatan Komarudin akan peluru konon bisa melindungi orang di sekitarnya dalam radius 10 meter dari dirinya. Rupanya kesaktian Letnan Komarudin tidak muncul begitu saja. Sebagai pejuang pemberani, ia disebut-sebut masih memiliki hubungan darah sebagai cicit dengan Kiai Abdurrahman yang dikenal sebagai Mbah Tanjung, salah seorang ulama terkemuka yang hidup di Ploso Kuning, Minomartani, Sleman pada era kekuasaan Sultan Hamengkubuwono I. Ia pun diyakini merupakan keturunan langsung Banteng Wareng, salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Karena keturunan orang-orang sakti itulah, banyak dipercaya anggota pasukannya ia kebal terhadap senjata apapun. Begitu populernya nama Komarudin hingga ke wilayah Sleman, ada sebuah masjid yang disemati namanya, yaitu Masjid Al-Komarudin. Sebelum bergabung dengan Soeharto, usai dari peta, Komarudin memang pernah bergabung dengan Laskar Hizbullah setempat. Banyak kawan-kawannya mengenal Komarudin sebagai sosok yang jenaka, Ceylon, pemberani, namun sedikit agak sentimental jika disentuh sisi-sisi kemanusiaannya. Salah satu contoh, saat Panglima Besar Sudirman dalam suatu pemeriksaan pasukan usai turun gunung, ia menasehati, mengkritik sekaligus memuji serangan. Salah lihat kalendernya pada 28 Februari 1949. Ia langsung terisak-isak menangis sambil terbata-bata berujar, "Siap Panglima, saya tak akan mengulanginya." Letnan Komarudin bersama seksi pasukannya pada tanggal 28 Februari 1949 jam 6 pagi dengan bersemangat telah mendahului penyerangan. Padahal penyerangan seharusnya dilakukan besok harinya, tepat pada tanggal 1 Maret. Letnan Komarudin dan kawan-kawan salah menghitung tanggal penyerangan. Sampai-sampai Letkol Soeharto khawatir pihak Belanda akan mengetahui serangan umum yang sebenarnya 1 Maret 1949. Peleton yang dipimpin Letnan Komarudin memang dikenal sangat berani dan sering mengacak-ngacak pertahanan militer Belanda di kota Yogyakarta. Begitu disegani namanya, hingga pihak intelijen militer Belanda pernah menjadikannya buronan. Konon, penyerangan militer Belanda ke Tugu Pelataran pada 24 Februari 1949 yang menimbulkan korban tewas beberapa kader Akademi Militer Yogyakarta adalah salah satunya dalam rangka mencari dirinya, yang memang saat itu ia sedang berada di dekat tugu tersebut. Lantas, bagaimana nasib Komarudin sesuai perang? Memang jarang sumber-sumber sejarah yang memberitakan keberadaannya pasca penyerahan kedaulatan. Kecuali satu sumber yang saya baca dalam buku Laporan kepada Bangsa, Militer Akademi Jogja oleh Daud Jinjal. Di situ dituliskan tentang tuduhan sebagai kalangan militer yang menyebut dia terlibat dalam gerakan DITII. Menurut Priyanto, sangkaan itu muncul kala Kompi Komarudin saat itu berpangkat kapten pada tahun 1950-an dikirim ke Malangbong, Garut untuk menumpas pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pimpinan Sekar Marijan Kartosuwiryo. Alih-alih berperang,
Di Garut, Kompi Komarudin malah kerap ngopi bareng dengan pasukan DITI. Rupanya Komarudin merasa jengah berperang dengan para gerilyawan DITI yang sebagian merupakan rekannya saat aktif di Laskar Hizbullah. Malah diantaranya ada juga yang pernah satu perguruan dengannya saat belajar agama dan kanuragan. Akibatnya Mbah Komar dan pasukannya ditarik kembali ke Jogja, dan sesampainya di markasnya langsung dipecat secara massal, ujar lelaki yang masih termasuk cucu dari Komarudin tersebut. Namun dalam bukunya itu, Daud Sinjal pun menuliskan ternyata setelah diselidiki tuduhan itu sama sekali tidak benar. Nama Kapten Komarudin kemudian direhabilitasi, namun sepertinya upaya rehabilitasi tak otomatis membuat karir ketentaraannya menanjak. Dikisahkan beberapa saat setelah ia mendapat rehabilitasi, secara resmi Komarudin mundur dari ketentaraan. Usai tidak aktif di ketentaraan pada tahun 1960-an, Komarudin memilih dunia jalanan sebagai jalur hidupnya. Di Kota Gede, namanya terkenal sekaligus disegani sebagai preman berhati baik. Tempat tongkrongan favoritnya di samping pabrik susu SGM, ujar Priyanto yang di saat muda sempat mengaku kerap ngobrol dengan mantan petarung yang dalam kesehariannya doyan memakai topi koboi itu. Sekitar tahun 1969, Komarudin secara misterius tiba-tiba menghilang dari Kota Gede. Sutoyo alias Boyo, teman seperjuangnya waktu melawan Belanda, lantas mencarinya hingga ke Jakarta. Sekitar setahun kemudian, di ibu kota itulah Boyo menemukan Komarudin di wilayah Cempaka Putih. Ia tinggal di sebuah kubu kecil yang terletak di tengah-tengah rawa tanah milik Kodam 5 Jaya dan menghidupi kesehariannya dengan bekerja sebagai seorang preman yang ditakuti di wilayah Pasar Senen. Sejarawan Yogyakarta Ki Herman Janutama menduga keberadaan Komarudin di Jakarta atas sepengetahuan Presiden Soeharto yang merupakan mantan komandannya di Yogyakarta. Buktinya, saat tinggal di rawa yang terletak di Cempaka Putih itu, tiap bulan secara rutin ia kerap mendapatkan jatah beras bagian untuk tentara, ujar lelaki yang kenal baik dengan sebagian keluarga Komarudin itu. Karena dibujuk terus oleh sahabatnya Boyo-Boyo, pada sekitar 1972 Komarudin akhirnya kembali ke Kota Gede. Tak lama sampai di kota tersebut, ia kemudian jatuh sakit hingga mengalami koma. Komar kemudian dirawat di Pusat Kesehatan Umat PKU milik Muhammadiyah. Dr. Berit adalah nama salah seorang yang menanganinya. Waktu kami rame-rame menengok Mbah Komar, Dr. Berit mengeluhkan ia tak bisa menyuntik Mbah Komar karena kulitnya keras sekali, genang Priyatno sambil terkekeh. Tahun 1973, Komarudin akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir di PKU Kota Gede. Jasadnya kemudian dikebumikan secara militer di Taman Kusuma Negara Semaki, Yogyakarta.